Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Fitria Dinasti dari Ekonomi Pembangunan kelas C NPM terakhir 116. Saya akan menyampaikan jurnal yang saya ambil dari karya David Ricard, mahasiswa Ekonomi Pembangunan Universitas Muhammadiyah, yang berjudul Analisis Potensi Ekonomi Kabupaten dan Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Di sini ada pendahuluan, metode penelitian, hasil dan pembahasan, dan yang terakhir penutup. Langsung saja, pendahuluan. Pembangunan ekonomi daerah merupakan bagian dari pembangunan daerah secara menyeluruh. Dalam upaya mencapai tujuan pembangunan ekonomi daerah, kebijakan utama yang perlu dilakukan adalah mengusahakan semaksimal mungkin agar prioritas pembangunan daerah sesuai dengan potensi pembangunan yang dimiliki oleh daerah. Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terdapat 4 kabupaten dan 1 kota, di mana tentunya setiap kabupaten dan kota masing-masing mempunyai potensi ekonomi yang khas sesuai keadaan daerah masing-masing, sehingga akan mempunyai PDRB, tingkat pertumbuhan dan prioritas sektoral yang berbeda-beda. Masalah yang menjadi penting dalam proses pembangunan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu belum adanya prioritas sektor basis dalam pembangunan. 9 sektor yang dimiliki oleh kabupaten atau kota memiliki program dalam kegiatan ekonominya, namun tidak semua dapat dijalankan serentak. Hal ini terkendala oleh anggaran yang dialokasikan program tersebut. Untuk itu, prioritas penentuan sektor basis harus dilaksanakan dengan harapan pemerintah dengan kebijakannya dan keterbatasan anggarannya memprioritaskan sektor-sektor basis. Maka diperlukan suatu penelitian untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di era otonomi daerah. Selanjutnya, metode penelitian. Ada jenis dan sumber data, yaitu data primer diperoleh dengan cara melakukan wawancara dan menyebarkan kuesioner kepada responden terpilih. Sehubung dengan pemilihan responden, ada beberapa kelompok responden yang akan disasar, yaitu kalangan aparat pemerintah yang terkait bidang perencanaan daerah, kalangan pakar atau pengamat, atau khususnya pengembangan potensi daerah. Pada analisis kuantitatif ini menggunakan data sekunder dengan analisis data Elki dan Sipser Esteban Marquilas dengan data time series. Data time series merupakan data dari satu objek dengan beberapa periode waktu tertentu. Data tersebut dapat diperoleh dari hasil publikasi BPS dan Bapperda. Selanjutnya ada metode AHP. Dapat memecahkan masalah kompleks di mana kriteria yang diambil cukup banyak, struktur masalah yang belum jelas, ketidakpastian persepsi pembuatan keputusan, serta ketidakpastian tersedianya data statistik yang akurat. Ada kalanya timbul masalah keputusan yang sulit untuk diukur secara kuantitatif dan perlu diputuskan secepatnya, dan sering disertai dengan variasi yang beragam dan rumit, sehingga data tersebut tidak mungkin dapat dicatat secara numerik karena data kualitatif saja yang dapat diukur, yaitu berdasarkan pada persepsi, preferensi, pengalaman, dan intuisi. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Dari hasil analisis Elki pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, sektor pertambangan dan penggalian, sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor yang merupakan sektor basis, sektor tersebut tidak hanya dapat memenuhi kebutuhan dalam daerahnya saja, namun juga kebutuhan di luar daerah. Sektor ini sangat potensial untuk dikembangkan. Berdasarkan hasil analisis Sipser menunjukkan bahwa sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan merupakan sektor unggulan, yaitu sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan juga meningkatkan kontribusi.
Analisis Sipser Esteban Marguelas mempunyai 9 sektor unggulan. Pertama adalah sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan merupakan sektor selain itu mempunyai peningkatan kontribusi. Kedua adalah sektor industri pengelolaan yang merupakan sektor kompetitif juga berspesialisasi di sektor, namun sektor ini menjadi penyumbang kontribusi paling rendah. Penutup. Jadi simpulannya, berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, maka dapat diambil simpulan bahwa hasil analisis AHP telah merangkum hasil dari analisis Elki dan Sipser yang menghasilkan bahwa sektor yang paling unggul dan menjadi prioritas untuk dioptimalkan untuk sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Untuk Kota Yogyakarta, sektor industri pengolahan untuk Kabupaten Sleman, sektor transportasi dan pengguna untuk Kabupaten Gunung Kidul, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, dan untuk Kabupaten Kulon Progo adalah sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Sekian penyampaian dari saya. Mohon maaf apabila banyak salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.